kerja praktek ya FTI ya untuk pelaksanaan kerja praktek atau magang di semester ganjil 2006-2007 ya. Nah, Sarasehan ini jadi teman-teman yang mau magang di semester ganjil wajib untuk ikut Sarasehan. Nah, di kali ini kita kedatangan yang nanti akan memberikan informasi dari CPI dan Teknologi Kartu Indonesia ya, nanti dari CPI terlebih dahulu kemudian baru dari PT Kartu Teknologi Kartu Indonesia. Ya, sebelum kita mulai dengan pimpin dalam doa ya, akan saya bawakan dalam iman ini yang berbeda keyakinan disampaikan. Mari kita doa. Selamat siang Bapak, terima kasih berkat kasih penyertaan-Mu. Terima kasih kalau pada kami boleh mengikuti saran FTI untuk 2026-2020. Kiranya Bapak berikan kami hikmat dan kebenaan. Sertai langkah kami dalam dan segenap aktivitas kami hari ini. Hanya di dalam Kristus kami ucap syukur dan amin. Oke, seperti yang saya sampaikan tadi ya teman-teman, Sarasehan di layar juga sampaikan bahwa Sarasehan didahului dengan aksi dari dua perusahaan ya. Yang pertama adalah TI yang kita sudah lama ya, dan juga yang kedua nanti PT Teknologi Kartu ya yang baru menjadi yang baru. Nah, teman-teman di akhir presentasi nanti tanya-tanya gitu ya. Nah, jika ada untuk magang ya, jadi tanya mumpung ada narasumbernya ini. Oke, ya waktu saya untuk yang pertama ke Mbak Widya, apakah Mbak Widya? Halo Mbak Widya? Saya pin dulu ya. Oke, halo Mbak Widya. Muncul ya. Oke, kayaknya terlempar. Oke, Mbak Widya minta di Kartu Indonesia dulu, ready kah? Jadi yang HRTK akunnya ya, mungkin bisa open supaya bisa lihat oleh teman-teman. Halo, selamat siang Bu Anita. Iya. Ya, ini berarti dari TKI dulu ya Bu? Iya, monggo silakan. Baik, sebelumnya suara saya sudah terdengar ya Bu Anita? Iya. Iya. Baik, sebelumnya terima kasih Bu Anita atas kesempatannya. Izin Ibu dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan saya Diva dari PT Teknologi Kartu Indonesia.
Saya juga mengucapkan terima kasih untuk Mbak, Bu ini Hanita. Ya, putus-putus dari yang putus-putus lain ya. juga putus-putus. Oh iya, sebentar. Atau jaringan saya yang malah jangan-jangan Jaringan Bu Hanita yang ini. tempat saya. Dari kalian putus-putus ya? Ke mute Kak. Kak, Untuk saat ini sudah jelas belum ya Ibu? Apa masih putus-putus? udah jelas. Sudah jelas ya. Ya, baik. Terima kasih sekali lagi untuk Bu Hanita sebagai koordinator magang ya Bu di FTI UKSW. Ini kami dari PT Teknologi Kartu Indonesia diberikan kesempatan untuk mengenalkan gitu terkait perusahaan kami kepada rekan-rekan semuanya. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya izin untuk memulai presentasi terkait company profile PT Teknologi Kartu Indonesia yang nanti terkait spesifiknya di bidang IT kita nanti akan dijelaskan oleh rekan kami begitu. Saya izin mulai dulu presentasi. Sudah terlihat ya, Ibu dan rekan-rekan semuanya? Sudah Kak. Sudah ya, oke. Sebentar. Oke, sebelumnya untuk perusahaan kita namanya PT Teknologi Kartu Indonesia atau disingkat PT TKI. Ini sebenarnya untuk PT TKI ini fokusnya untuk digitalisasi lembaga pendidikan. Jadi membantu lembaga pendidikan untuk lebih digital dengan produk-produk kita. Gitu. Kemudian ini PT TKI mungkin banyak dari rekan-rekan semua yang mungkin belum tahu di PT TKI itu kita lokasinya ada di Jalan Ismoyo nomor 26 Kota Salatiga. Jadi di ikutnya di Dukuh, kemudian Kecamatan Situmukti, Salatiga. Kemudian ini ada beberapa informasi terkait email, kemudian website kami. Kami juga untuk legalitas perusahaan kami didirikan setelah 2017. Kemudian juga kita sudah update perubahan akta terakhir di 2024 gitu. Nah, kemudian ini visi misi dari PT TKI atau perusahaan kita, visinya membantu institusi pendidikan menjadi lebih maju dengan teknologi. Kemudian misinya ini mungkin bisa rekan-rekan baca gitu ya. Yang pertama mewujudkan cashless environment, kemudian mendukung institusi pendidikan untuk memiliki sistem yang manajemen keuangan yang baik, akurat, dan akuntabel, kemudian menciptakan transparansi antara pihak institusi pendidikan, kemudian siswa dan wali murid gitu. Nah ini untuk company culture kita, itu ada proaktif, inisiatif, responsif, kemudian channels of learning. Nah, kita ini dari TKI mengeluarkan produk berdasarkan beberapa isu atau permasalahan, sehingga mungkin dari produk TKI ini bisa menjadi solusi atas permasalahan-permasalahan berikut. Seperti yang pertama, biasanya terkait permasalahan uang saku siswa. Jadi biasanya untuk membeli makanan itu atau jajanan di sekolah itu ada yang mungkin tidak digunakan sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh orang tua gitu. Kemudian yang kedua terkait komunikasi antara sekolah dan wali murid. Ini biasanya kan manual menggunakan chat WhatsApp, kemudian terkait komunikasi keuangan dan pembayaran SPP. Nah, ini mungkin salah satu poin utama kita begitu ya. Jadi nanti kita ada solusi terkait tagihan digital gitu, kemudian transaksi jajan dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, banyak sekolah yang belum menyiapkan dan menerapkan SOP kantin sehat. Kemudian sistem pembayarannya juga belum menggunakan sistem cashless. Jadi dari TKI bisa menyediakan solusi itu untuk pembayaran cashless. Nah, ini solusi kami. Yang pertama ada
kartu pelajar multifungsi, kemudian ada tagihan digital, kemudian ada kantin sehat berbasis teknologi. Arsitektur sistem kita. Jadi nanti bank partner kita atau di bank itu perputaran uang tersimpan di rekening bank atas nama sekolah. Kemudian ini di sekolah siswanya bisa melakukan absensi, kemudian menggunakan produk kartu kita, kemudian bisa juga melakukan transaksi jajan ataupun pembayaran SPP dan sebagainya. Nah, ini untuk di rumah orang tua bisa memantau aktivitas siswanya atau aktivitas anaknya tadi, melakukan absen atau melakukan pembelian-pembelian di kantin begitu. Jadi orang tua bisa memonitor menggunakan aplikasinya dan siswanya bisa atau anaknya bisa menggunakan produk kita yaitu kartunya dan terpantau oleh orang tua gitu. Kemudian ini ada target market kita, itu pondok pesantren sekitar 27.722, kemudian sekolah swasta 138.277 dan sekolah negerinya ada 169.378. Nah, ini market overview-nya di tahun 2025 itu jumlah penduduk Indonesia kurang lebih ada sekitar 288 juta ya. Dan untuk siswa mulai dari SD sampai dengan SMA SMK itu sekitar 16% gitu target kita. Nah, ini transaksi atau grafik total jumlah transaksi yang kami proses. Jadi produknya TKI ini sudah digunakan oleh 2.000 lebih sekolah dengan jumlah usernya sekitar 500.000 lebih gitu. Nah, ini kemudian ini kunci keberhasilan Goodie kita. Nah, ini untuk jajaran manajerial kita. Yang pertama ada Bapak Arif Arinto selaku CEO atau Direktur Utama. Kemudian ada Bapak Yudi Kurniawan atau CTO atau Direktur IT. Kemudian ada Bapak Untat Wiranto sebagai COO atau Direktur Operasional. Kemudian ada Pak Agung Putro sebagai CMO atau Direktur Marketing kita. Nah, ini untuk informasi terkait perusahaan kami gitu. Terima kasih. Itu sedikit perkenalan dari perusahaan kita. Mungkin itu baru secara general begitu ya. Nah, mungkin kita masih ada waktu ya Bu. Jadi izin dari rekan kami di divisi IT akan menjelaskan lebih detail terkait produk kita gitu. Terima kasih. Untuk Mas Joko kami persilahkan. Oke, baik, terima kasih Mbak Diva. Kepada Bu Anita, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Joko Ma'ruf. Saya sebagai perwakilan dari divisi IT, saya izin untuk sedikit sharing terkait apa aja sih yang nanti dari teman-teman magang, teman-teman FTI UKSW, apa yang didapat, kemudian dari divisi IT di PT Teknologi Kartu Indonesia itu memakai arsitektur seperti apa, nanti akan saya jelaskan di presentasi saya begitu. Saya izin untuk share screen. Apakah sudah muncul? Ya, sudah Mas. Oke. Baik, untuk yang pertama, jadi di perusahaan kami di Teknologi Kartu Indonesia ini untuk di divisi IT itu ada sekitar 40 programmer, baik programmer junior maupun senior. Kemudian untuk per masing-masing programmer itu nanti diturunkan lagi ke dalam beberapa bagian gitu. Untuk latar belakang dari Teknologi Kartu Indonesia tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Diva, ini saya skip saja. Nah, berikut susunan tim dari Teknologi Kartu Indonesia itu yang paling besar untuk terkait karyawannya itu paling besar di bidang teknologi
Kemudian ada selain di teknologi ada hardware, kemudian sales, marketing, operasional, partnership dan kreatif. Nah, karena dari FT sendiri bergerak dalam teknologi atau di IT, mungkin akan saya jelaskan untuk di divisi IT itu ada apa aja sih yang di dalam role di IT itu. Nah, kalau di tim IT di perusahaan teknologi Kartun Insight itu paling besar dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama bagian production, kemudian development gitu. Nah, untuk production ini berarti nanti setiap masing-masing bagian nanti akan menghandle aplikasi yang sudah berjalan atau yang sudah dipakai oleh end user gitu. Jadi aplikasi yang sudah live di production itu nanti misal ada masalah ada terkait trouble dari aplikasinya, nanti yang menghandle adalah tim production-nya begitu. Kemudian untuk yang development, nah di development ini yang paling besar untuk timnya dari kita. Kalau dari tim IT itu di departemen development itu ada dibagi menjadi tiga grup. Jadi masing-masing dari grup itu nanti menghandle produk yang akan dirilis maupun yang akan digunakan oleh user. Jadi sebelum aplikasi itu live di production atau dipakai oleh end user, tim development ini yang akan mendevelop atau merancang sebuah aplikasi tersebut agar sampai siap digunakan oleh user gitu. Untuk bagian-bagiannya di dalamnya itu nanti ada sekitar 5 atau lebih yang setiap bagian itu pasti nanti akan masuk ke dalam tim production maupun development gitu. Nah, saya contohkan untuk yang di production. Di production itu untuk yang pertama itu ada quality assurance. Dari quality assurance itu berarti user atau aplikasi yang akan dipakai nanti itu akan melewati testing terlebih dahulu. Jadi setiap yang di production, ketika aplikasi sudah naik di production, itu akan dilakukan testing sampai aplikasi itu benar-benar siap dan zero bug begitu. Jadi yang melakukan testing itu adalah quality assurance. Nah, selain di quality assurance, ada bagian lain yaitu dari back end dan front end. Nah, untuk teman-teman yang semisal memang mempunyai kelebihan dalam programming, bisa masuk ke bagian back end dan front end. Karena dua bagian ini dia yang akan menggunakan atau melakukan pengkodean terhadap aplikasi yang kita yang akan dipakai begitu. Jadi setiap aplikasi itu nanti akan dari senior maupun dari product manager akan mengenerasikan desain aplikasi yang akan dibuat, kemudian nanti akan diturunkan ke masing-masing bagian. Nah, terutama dari bagian back end, kemudian front end. Nah, backend sendiri itu yang jadi aplikasi itu kan dibagi menjadi 2 bagian. Kalau secara standar dari startup begitu. Karena kita sudah mengadopsi standar startup, jadi kita pisah menjadi 2 bagian itu. Backend sendiri itu berarti seperti penjembatan antara komunikasi antar muka dengan database atau data penyimpanan gitu. Nah, untuk front end sendiri berarti aplikasi itu yang akan ditampilkan oleh user itu nanti yang akan dihandle oleh front end. Jadi front end itu lebih ke dalam pembuatan antarmuka atau interface gitu. Nah, selain back end front end, di tim IT juga ada beberapa bagian lagi. Yang pertama UI UX atau user interface, user experience. Nah, di sini bagiannya yaitu pada saat aplikasi didesain, pastikan harus ada bentuk antarmukanya seperti apa, kemudian layout-nya seperti apa. Itu nanti dilakukan oleh tim UI UX ini. Kalau dalam kampus biasanya ada satu mata kuliah, kalau nggak salah rekayasa antarmuka atau apa di FTI itu sebenarnya ada.
Jadi perancangan bagaimana menggunakan aplikasi ini agar layout-nya tersebut dapat digunakan oleh user dengan baik. Jadi memperlakukan sebuah aplikasi sehingga aplikasi tersebut dapat diterima dan mudah digunakan oleh user. Nah, bagian itu ada di dalam UI UX begitu. Nah, setelah itu untuk yang paling riskan ini di bagian DevOps. Nah, DevOps sendiri itu kan setiap aplikasi yang sudah kita buat itu kan nggak mungkin serta-merta kita langsung lempar ke user gitu tanpa ada kita pasang aplikasi tersebut di server atau di VPS gitu. Nah, cara pengaplikasian aplikasi tersebut agar bisa dipakai itu nanti akan dihandle oleh tim DevOps ini. Nah, di DevOps ini itu nanti ada bagian-bagian yang bisa dilakukan. Yang pertama CI/CD atau seperti DevOps deploy otomatis. Kalau teman-teman sudah mengenal Vercel atau yang lain seperti Vercel tersebut, itu kurang lebih seperti itu. Jadi aplikasi yang sudah kita buat, kemudian kita deploy ke server, kemudian server tersebut melakukan build atau deploy sehingga aplikasi tersebut setelah deploy selesai itu bisa dipakai oleh user gitu. Nah, di sini teman-teman jadi di peluang untuk magang di PT Teknologi Kartu Indonesia itu sangat terbuka sekali. Jadi teman-teman semua yang semisal memang suka dalam bidang programming atau membuat aplikasi, nanti bisa masuk ke dalam programmer atau sebagai back-end maupun front-end gitu. Nah, selain yang suka programming, dari rekan-rekan semua semisal suka seperti pembuatan dokumentasi, testing aplikasi, itu nanti bisa masuk ke bagian yang tadi quality assurance atau QA gitu. Atau semisal teman-teman suka merancang aplikasi membuat antarmuka bisa masuk ke UI UX. Atau yang lain semisal memang suka otak-atik di server, suka membuat automation di server bisa masuk ke DevOps gitu. Jadi untuk peluang karir internship di Teknologi Kartu Indonesia sangat terbuka sekali. Nah, berikut untuk teknologi yang kita pakai di Teknologi Kartu Indonesia ini kurang lebih familiar yang sering dipakai oleh beberapa startup besar yang di Jakarta maupun yang di kota-kota besar gitu. Yang pertama untuk backend kita menggunakan Python, sama satu lagi Java. Nah, Java sendiri kita pakai framework yang bernama Spring Boot begitu. Jadi Java Spring Boot, kemudian Python untuk backend kita. Nah, untuk frontend sendiri itu kita turunkan lagi, yaitu dari mobile, kemudian web. Nah, untuk mobile sendiri itu kita pakai Kotlin yang natif, Kotlin dan Swift. Kemudian untuk yang cross-platform sendiri kita pakai Flutter gitu. Nah, rekan-rekan semua untuk yang sudah penjurusan di perkuliahan, mungkin nanti bisa memilih salah satu ini. Kira-kira minat di bagian apa, nanti bisa dicantumkan terkait pengalaman, kemudian proyeknya seperti apa, bisa dicantumkan gitu. Nah, setelah rekan-rekan mahasiswa yang sudah melakukan kerja praktek atau magang di PT Teknologi Indonesia, itu benefitnya apa aja sih? Nah, benefitnya sendiri yang pertama pasti akan mendapatkan pengalaman dan pengetahuan terkait bahasa programan atau hal-hal baru yang ada di startup gitu. Nah, salah satunya itu flow kerja. Jadi di IT itu flow kerjanya kalau kita untuk task manajemennya menggunakan Sprint atau Jira gitu. Jadi untuk pendokumentasian pada saat pekerjaan itu didelegasikan ke karyawan atau ke programmer atau ke QA, itu nanti pasti akan dicatat ke dalam sprint gitu. Jadi setiap sprint itu nanti
pasti sudah ada task-task masing-masing. Jadi di task-task masing-masing itu ada jangka pengerjaannya begitu. Nah, nanti targetnya itu sesuaikan dari sprintnya. Jadi otomatis teman-teman pasti juga akan lebih disiplin, lebih tepat waktu dalam pengerjaan sebuah aplikasi gitu. Nah, kemudian benefit yang lain yang pasti langsung nanti rekan-rekan semua akan dilibatkan pembuatan fitur ataupun produk yang ada di perusahaan gitu. Jadi nggak hanya rekan-rekan nanti pada saat magang hanya diberikan project sendiri yang tidak dipakai atau tidak digunakan oleh perusahaan. Tapi kalau di TK ini kita langsung libatkan. Jadi teman-teman pasti akan lebih paham bagaimana flow pekerjaan, kemudian flow aplikasi, flow pembuatan aplikasi itu lebih jelas gitu. Nah, untuk yang terakhir, benefitnya pasti akan mudah membangun jaringan dan relasi di tim IT, di bidang IT, maaf. Dan juga semisal teman-teman semisal sudah selesai magang, harapannya bisa membuka peluang kerja. Jadi rekan-rekan pada saat nanti melamar kerja di perusahaan besar atau di perusahaan kecil, itu diharapkan lebih mudah begitu karena sudah paham bagaimana flow pekerjaan di startup di teknologi kartu Indonesia begitu. Oke, mungkin itu dari saya untuk terkait penjelasan terkait teknis untuk rekan-rekan semua. Mungkin dari Ibu Hanita atau dari Mbak Diva, ada yang mau ditambahkan? Oke, ya terima kasih Mbak Diva dan Mas Joko ya. Mungkin kita masih ada waktu 5 menit ya. Untuk teman-teman bisa tanya kalau ada pertanyaan terkait pelaksanaan magang ya di PT Teknologi Kartu Indonesia, silahkan. Bisa langsung raise hand. Adakah teman-teman? Adakah? Kalau untuk kalau nggak ada ya dari saya. Kalau untuk prodi, Mas, apakah hanya dari TI saja atau bisa dari SI? Karena kebetulan kami kan ada beberapa prodi gitu ya. Ada dari SI, ada DKV ya. Tapi kalau mungkin dari PR itu mungkin tadi kalau dijelaskan ini kayaknya belum ada lowongan ya di sana ya. Nah, itu kira-kira dari prodi apa saja yang kami miliki yang bisa apply ke sana. Oke, baik Bu Anita. Mungkin saya bantu jawab Bu untuk prodi yang bisa masuk ke magang di Teknologi Kartu Indonesia. Yang pasti yang pertama TI, kemudian yang kedua SI, kemudian yang ketiga DKV. Nah, untuk jabaran seperti apa untuk yang TI mungkin kurang lebih yang sudah saya sampaikan itu. Kemudian untuk yang SI karena SI ini lebih ke dokumentasi, maksudnya dalam pembuatan lebih ke penulisan atau pembuatan sistem gitu. Nah, mungkin nanti pada saat magang di PT Teknologi Indonesia itu bisa membantu dalam project manager dalam perancangan sebuah aplikasi begitu Pak Anita. Jadi di sistem informasi pasti sudah diberikan mata kuliah terkait perancangan sebuah aplikasi seperti apa. Nah, diharapkan dari rekan-rekan atau mahasiswa SI sudah paham dari mata kuliah yang sudah diambil. Dan nanti dari mata kuliah tersebut bisa diterapkan dan juga di kolaborasi dengan tim project manager untuk pembuatan aplikasi di teknologi kartu Indonesia begitu. Kemudian untuk yang dari DKV, untuk DKV karena dari kita itu lebih ke teknis, jadi mungkin nanti bisa masuk ke UI UX begitu Bu Anita. Begitu Bu Anita, semoga menjawab pertanyaannya. Ya, oke, terima kasih Mas Joko. Masihkah ada teman-teman yang mau bertanya? Tidak ada? Oke. Masih ada?
Aditya Pratama Putra, silakan. Selamat siang, perkenalkan nama saya Aditya Pratama Putra, saya dari Angkatan TI 23, izin bertanya, apabila untuk pendaftaran internship sendiri, apakah ada kualifikasi tertentu, begitu misalkan harus menguasai framework tertentu, atau eh, apabila magang itu istilahnya kita udah harus jago dulu, ataukah nanti dia bisa diperjalan dan diajari sembari berjalannya magang. Terima kasih. Ya, silakan Mas Joko. Oke, langsung saya jawab ya, Bu Anita. Untuk pertanyaan dari Mas Aditya terkait pendaftaran internship ini harus menguasai framework apa atau framework tertentu. Kalau dari perusahaan, kalau dari divisi IT itu kita tidak menuntut seorang mahasiswa atau mahasiswa magang itu harus menguasai framework tertentu. Cuman yang penting dari mahasiswa tersebut biasanya kan kalau di IT sudah paham terkait alur OOP atau sebagainya gitulah. Kalau misal basicnya sudah jalan, nanti pada saat masuk magang, nanti dari tim kita akan kita training terlebih dahulu, kita ajarkan bagaimana sebuah alur aplikasi di teknologi kartu Indonesia ini seperti apa. Itu kita jelaskan dulu, kemudian nanti dari mahasiswa atau rekan magang bisa sambil jalan sambil mempelajari apa yang sudah kita ajarkan gitu. Jadi nggak harus menuntut rekan-rekan semua harus menguasai framework tertentu gitu. Yang penting rekan-rekan semua minat di bidang apa. Nanti semisal dari kita melakukan training, diharapkan rekan-rekan semua dapat mengikuti begitu. Itu Mas Aditya. Oke, terjawab ya Aditya. Ya, terima kasih. Ini karena waktunya sudah habis ya untuk PT Teknologi Kartu Indonesia ya waktu presentasi. Nah, mungkin nanti dari Mas Joko atau Mbak Diva nanti boleh share flyer ya terkait informasi ya kebutuhan posisi ya untuk magang di PT Teknologi Kartu Indonesia. Nanti bisa saya share ke teman-teman mahasiswa, dan teman-teman mahasiswa yang mungkin masih ada pertanyaan nanti boleh ya bisa disampaikan ke saya untuk nanti bisa saya tanyakan ke pihak PT Kartu Indonesia, Teknologi Kartu Indonesia. Begitu ya. Oke. Izin menyapa Pak Joko. Izin. Oh, ada Mas Joko main-main ke kampus, Mas Halo, Joko. halo Pak Budi. Siapa Pak Budi? Lama tidak bersua. Iya nih. Oh, Pak Budi sudah join ya. Iya. Sudah selesai Pak. Ini Dapat saya ya? langsung ingat wajahnya nih. Langsung ingat. Mantan ini ya Pak ya, mahasiswanya ya Pak. Salah satu murid terbaik kami. Wah, oke. Aduh, jangan Pak. Ya ini contoh alumni yang luar biasa ya. Langsung menjalin kerjasama ya dengan alma maternya untuk juga bisa menarik adik-adiknya untuk bisa join ya di perusahaan itu. Oke. Ya, terima kasih. Izin. Ya. Mungkin kasih sedikit closing gitu ya Bu dari kami. Oke, silakan. Sebelumnya saya mewakili PT Teknologi Kartu Indonesia ingin menyampaikan tadi sudah memberikan gambaran buat rekan-rekan semuanya terkait TTI, kemudian bagaimana kerja kita apabila rekan-rekan melakukan magang gitu. Nah, kalau misalkan nanti saat periode magang atau PKL, rekan-rekan berminat untuk magang di kita, nanti bisa menghubungi saya, Diva, di bagian legal dan HR, atau bisa langsung ke PT TKI di alamat tadi dengan membawa CV, surat pengantar, dan juga proposalnya. Begitu nanti atau apabila ada yang ingin ditanyakan boleh juga langsung kontak ke saya atas nama Diva di bagian legal dan HR. Begitu, terima kasih Bu Hanita, Pak Budi, dan rekan-rekan semua atas kesempatannya. Ya, terima kasih Mbak Diva. Ya, terima kasih Mbak Diva, Mas Joko. Ya, ya. Oke, selanjutnya Mbak Widya sudah bergabung dengan kami kah? Sudah Bu. Oke. Ya, terdengar dengan jelas. Ya,
Selamat siang Mbak Widya. Selamat siang juga. Masih sibuk sekali ya ini. Enggak, Bu, aman, Bu. Oke, sebentar saya akan pin terlebih dahulu. Ya, oke. Silakan waktu selanjutnya saya berikan ke Mbak Widya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Bu Hanita, Pak Budi untuk kesempatannya untuk CTI bisa berkolaborasi lagi dan kali ini bisa dapat kesempatan untuk sosialisasi mengenai program magang ke teman-teman TI UKSW gitu ya, FTI gitu ya. Dan sebelumnya selamat sore teman-teman FTI. Sebelumnya perkenalkan juga, mungkin ada yang belum kenal atau ada yang sudah kenal juga gitu ya. Perkenalkan saya Widya sebagai representatif dari CTI dan mungkin kali ini ingin share sedikit terkait opportunity magang di CTI. Nah, mungkin sebelum saya mulai gitu ya untuk menjelaskan tentang CTI dan opportunity internship dari teman-teman di sini, ada yang udah tahu CTI belum sebelumnya? Mungkin kalau ada yang udah tahu boleh nih kasih reaction-nya gitu ya. Udah tahu ya? Udah banyak yang tahu Mbak, udah terkenal berarti. Benar, khususnya mungkin teman-teman TI kali ya Bu ya, karena memang kita cukup erat nih sama TI dan memang sering kolaborasi juga sama HMPTI gitu ya. Mana mungkin anak-anak HMPTI ada di sini? Oh ada si Gabriel. Ya oke, teman-teman ada Yordan juga, nanti kita langsung mulai aja ya. Karena udah banyak yang tahu, tapi mungkin ada beberapa juga nih teman-teman yang masih belum familiar gitu ya sama CTI. Jadi aku izin jelaskan kembali gitu ya terkait CTI seperti apa gitu. Izin share screen. Oke, untuk screen-nya sudah terlihat teman-teman? Iya, sudah. Oke, sudah terlihat ya. Oke, jadi mungkin teman-teman sudah tahu ya bahwa CTI atau PT Komputer Teknologi Internasional, kami memang bergerak di bidang IT, teman-teman. Kami adalah leading cloud dan juga digital solution provider. Jadi memang strongnya itu di bagian IT distributornya gitu ya, teman-teman. Mungkin ada juga beberapa teman-teman yang udah pernah main ke kantor kita gitu ya. Kita kantornya ada di Jakarta, teman-teman. Nanti mungkin teman-teman kalau mau magang di sini, berarti merantau nih ke Jakarta gitu ya. Kantor kita tepatnya di Jakarta Selatan. Kami sudah berdiri sejak tahun 2003, teman-teman. Dan di internal kami itu sudah ada 10 subsidiaries atau 10 anak perusahaan gitu ya. Jadi nantinya seandainya teman-teman berjodoh untuk bergabung dengan CTI, itu nanti akan kami tempatkan di subsidiaries kami gitu ya. Dan di internal kami juga sudah ada banyak international certified engineer-nya, ada 250 lebih, dan harapannya nanti teman-teman bisa jadi yang selanjutnya juga nih. Karena kebetulan di CTI itu banyak banget teman-teman alumni dari UKSW gitu ya. Bahkan owner kami, presiden direktur kami itu juga merupakan alumni dari UKSW nih teman-teman. Jadi harapannya nanti teman-teman juga bisa join di kami gitu ya. Dan juga kami sudah berpartner dengan banyak IT brand, mungkin nanti aku jelaskan di slide berikutnya gitu. Nah, teman-teman, kita juga, CTI juga multinational company, jadi nggak hanya ada di Indonesia aja, tapi sudah ada juga di Malaysia dan di Filipina, gitu. Nah, ini mungkin sekilas ya teman-teman terkait visi dan misinya CTI. Visinya CTI adalah building digital economy to improve people's life. Dan untuk misinya kita ada 2 teman-teman. Yang pertama itu adalah become key success partner of digital business dengan mendeliverkan comprehensive technology based solution. Karena kami basisnya adalah IT company, pasti solution yang kami mau serve juga adalah solution yang base-nya adalah teknologi gitu ya. Dan yang kedua ini as a great place to work for people to be the best they can be. Jadi harapannya nih CTI itu bisa jadi tempat terbaik buat teman-teman nih untuk terus belajar dan berkembang pastinya gitu ya. Jadi harapannya teman-teman ketika magang nanti nggak cuma hanya bekerja aja, tapi teman-teman juga terus belajar, berkembang dan pastinya improve banget nih skill-nya teman-teman gitu. Oke, next-nya ini terkait milestone-nya CTI. CTI sendiri sudah berdiri sejak tahun 2003, teman-teman. Dan ini adalah beberapa subsidiaries yang ada di CTI. Nantinya teman-teman juga akan kita tempatkan ya di beberapa subsidiaries kita, kayak gitu. Dan untuk subsidiaries kita sendiri ada 10, teman-teman. Cuma teman-teman tenang aja, untuk lokasi kantornya itu ada di tempat yang sama gitu ya. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada si A, ditempatkannya di Helios, si B ditempatnya di Virtus, teman-teman masih tetap bisa main bareng juga kok gitu.
Dan untuk subsidiary kita sendiri banyak yang bergerak di bidang sistem integrator, ada juga yang bergerak di bidang distributor kayak gitu. Nah, ini dia terkait teknologi pilar ya, teman-teman. Tadi kan aku sudah sempat mention bahwa CTI sudah bekerja sama dengan banyak sekali IT brand, dan ini adalah beberapa IT brand yang memang sudah dihandle juga oleh CTI gitu ya. Dan kita memang kemas atau kita bagi jadi 7 teknologi pilar. Itu ada operating system and database, virtualization and cloud, network, business application, security, endpoint, dan juga infrastructure. Dan aku yakin ya teman-teman di sini udah cukup familiar pastinya dengan brand-brand yang ada di sini. Dan pastinya ada beberapa brand juga yang udah teman-teman pakai gitu sehari-harinya. Nah, jadi teman-teman brand ini adalah brand-brand yang berpartnership dengan CTI. Seperti itu. Oke, nah tadi aku udah sharing ya teman-teman terkait company profile-nya CTI. Mungkin next-nya itu aku akan sharing ke teman-teman bagaimana sih live edtech company dan bagaimana nanti misalnya teman-teman nih tertarik buat bergabung di CTI gitu ya. Nah, di sini ada foto-foto ya kegiatan-kegiatan kita di CTI dan nantinya teman-teman juga pastinya bisa nih nge-experience dan ngikutin semua kegiatan-kegiatan itu. Nah, ini aku mulai dari core value dulu ya, teman-teman. CTI kita punya 3 core value nih, teman-teman. Ada integrity, humble, dan strive for excellence. Di integrity ini yang pastinya teman-teman itu pastinya diharapkan untuk selalu jujur dan pastinya bisa bertanggung jawab ya dalam menjalankan seluruh tanggung jawabnya teman-teman gitu ya. Dan yang kedua itu ada humble, artinya teman-teman diharapkan juga nih untuk selalu mau pastinya selalu mau bekerja sama, mau menerima kritik, mau menerima saran, dan pastinya juga saling mau bersinergi nih satu sama lain. Karena so far di CTI itu total karyawannya udah mencapai 1.300 lebih, dan artinya walaupun semuanya ada di subsidiaries yang berbeda-beda, harus mau selalu bersinergi satu sama lain. Dan yang ketiga ada strive for excellence. Di sini harapannya teman-teman juga harus mau untuk strive for excellence, artinya selalu mau untuk gigih dan terus belajar untuk improve skill dari teman-teman kayak gitu. Oke, aku next lagi. Nah, selanjutnya ini adalah experience yang ada di CTI nih yang diberikan kepada diberikan kepada karyawan-karyawannya gitu ya. Jadi ada 3, itu ada grow, enjoy, dan appreciate. Jadi yang pasti kalau misalnya teman-teman join di CTI, harapannya teman-teman itu nge-experience 3 hal ini gitu ya. Aku next dulu, kita mulai dari grow. Nah, di grow ini teman-teman tenang aja, nanti kalau misalnya teman-teman join, kita di CTI itu percaya kalau teman-teman itu pasti punya potensial buat berkembang. Jadi nanti teman-teman juga nggak akan dibiarkan sendiri atau langsung dibiarkan terjun sendirian, tapi teman-teman juga akan dibimbing. Jadi nanti teman-teman akan mendapatkan satu mentor dan satu buddy yang akan di-assign ke teman-teman dan akan bantuin teman-teman untuk pastinya beradaptasi dan di-develop sampai nanti teman-teman beropportunity menjadi karyawan tetap gitu ya. Kita juga ada integrated development system. Jadi nanti yang pasti journey-nya teman-teman nih atau silabus pembelajarannya teman-teman selama magang itu juga sudah terintegrasi. Kita juga ada performance appraisal, penilaian tahunan gitu ya. Dan juga ada progressive career path. Dan tenang aja, nantinya teman-teman juga beropportunity untuk mengikuti banyak program training gitu ya, yang ada di CTI. Nah, ini terkait juga jenjang karir, nantinya kalau misalnya teman-teman sudah menjadi karyawan tetap, pastinya teman-teman juga pengen ya punya jenjang karir, dan aku yakin teman-teman senang ya kalau misalnya punya opportunity untuk naik level gitu ya. Dan di CTI kita juga berupaya memberikan itu dengan cara kasih opportunity juga nih buat teman-teman untuk naik gitu ya. Jadi dari staff ke team leader 3 tahun, team leader ke manager 3 tahun, manager ke general manager 2,5 tahun, dan juga general manager ke BOD juga 2,5 tahun. Nah, selanjutnya ini di bagian enjoy-nya teman-teman. Jadi memang di CTI kita 50% lebih employee kita itu adalah Gen Z, dan aku yakin teman-teman di sini juga Gen Z semua ya gitu ya. Dan pastinya kalau Gen Z kita nggak mau hanya kerja aja, tapi kita juga pengen have fun dan seru-seruan bareng gitu ya. Makanya di CTI kita banyak komunitas teman-teman. Salah satunya itu komunitas olahraga,
Mungkin ada teman-teman di sini yang suka olahraga, boleh nih kasih reaction-nya kalau ada yang suka olahraga gitu di sini. Mungkin ada yang anak basket, ada yang anak mini soccer, jogging, badminton, yoga, banyak ya. Banyak banget nih. Nah di CTI kita banyak banget nih program olahraga gitu ya. Jadi nanti harapannya kalau teman-teman join, teman-teman juga bisa nih sehat bareng, olahraga bareng sama karyawan-karyawan yang lain gitu. Ramai banget nih ya yang suka olahraga. Nah, misalnya nih buat teman-teman yang nggak suka olahraga, Kak, aku kurang suka olahraga, Kak, mager, Kak, gitu ya. Tenang aja teman-teman, karena di CTI selain kegiatan olahraga, kita juga ada kegiatan yang lain, seperti CTFS, itu biasanya acara tahunan, di mana nanti kita mengundang artis ibu kota, dan kita konser bareng ya dengan karyawan-karyawan, gitu ya. Kita juga ada CTI Elite, itu perlombaan olahraga, birthday, Year Blast, Iftar, dan juga Titan Run mungkin ya yang pelari culture gitu juga bisa nih ikut Titan Run. Terus sebenarnya masih banyak lagi teman-teman kegiatan-kegiatan tahunan yang lain. Kita ada Halloween, 17 Agustus, medical check up, dan masih banyak lagi gitu. Nah, selanjutnya ini diapresiasi. Jadi diapresiasi ini CTI juga kasih ya ke karyawan gitu ya. Harapannya karyawan juga merasa terapresiasi dengan memberikan bonus atau insentif tahunan, dan pastinya juga akan ada appreciation trip atau kita sebut sebagai celebration trip gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman sudah jadi employee dan memang kalau company achieve, maka pastinya kita akan diajak untuk jalan-jalan nih ke luar negeri setahun sekali untuk merayakan achievement tersebut kayak gitu. Dan ini ada beberapa negara yang so far sudah pernah dikunjungi gitu ya. Oke, aku langsung masuk aja ya ke salah satu program yang memang ditunggu-tunggu juga nih informasinya gitu ya sama teman-teman hari ini. Nah, untuk program magang di CTI kita punya program namanya Citizenship nih teman-teman. Dan di depannya teman-teman ini ada gambar-gambar citizenship yang batch lalu maupun batch ini gitu ya. Kurang lebih activity-nya seperti ini gitu ya. Untuk programnya seperti ini teman-teman, jadi nanti untuk program magangnya itu kurang lebih 12 bulan, jadi untuk periode magangnya kita akan mulai nanti teman-teman sudah bisa join nanti di September, nanti di 6 bulan pertama teman-teman akan lebih banyak kelas and hands-on training sambil teman-teman on the job intern juga gitu ya. Kalau memang teman-teman selama 6 bulan pertama reviewnya bagus, maka teman-teman akan dilanjutkan ke 6 bulan kedua, di mana di 6 bulan kedua ini masih sama, teman-teman masih akan tetap internship, tapi di 6 bulan kedua ini teman-teman juga beropportunity untuk mengerjakan skripsinya teman-teman gitu ya. Jadi misalnya ada teman-teman yang mau mengambil project internship sebagai project skripsinya teman-teman di UKSW, itu juga diperbolehkan gitu ya. Jadi jalannya bisa berbarengan gitu teman-teman. Nah, setelah 6 bulan kedua selesai, teman-teman akan ada review nih atau performance appraisal, di mana di review ini nanti teman-teman kalau memang reviewnya bagus dan performance-nya bagus, maka teman-teman langsung bisa diangkat menjadi karyawan tetap gitu. Nah, ini untuk beberapa posisi yang saat ini kita buka ya teman-teman. Untuk posisi-posisinya mungkin buat teman-teman TI, sistem informasi itu ada server storage, developer, security analyst, cloud engineer, network security engineer, dan juga business analyst. Dan mungkin barangkali di sini ada teman-teman PR gitu ya. Itu ada event organizer, marketing strategis, business development, dan juga digital marketing gitu ya. Dan untuk posisi-posisi ini sebenarnya nanti kita mungkin akan ada penambahan juga, jadi teman-teman boleh paralel cek aja di website karir kita di karir.komputeretek.com, dan nanti kalau udah ada posternya juga akan saya share ya ke Bu Hanita langsung, jadi nanti teman-teman boleh juga lihat di poster gitu ya. Dan untuk posisi-posisi ini juga kalau mau teman-teman mau tahu detail requirement-nya, detail job description-nya, juga boleh banget langsung dicek di website karir kita seperti itu. Nah, untuk flow seleksinya seperti apa sih, Kak? Jadi nanti di awal teman-teman akan submit CV dulu pastinya ya. Nanti dari tim kita akan review dulu CV-nya teman-teman. Setelah itu nanti akan ada technical test, khususnya untuk beberapa posisi yang technical ya, seperti security analyst, developer, dan lainnya gitu ya. Dan nanti selain itu juga ada psikotes gitu ya, atau tes psikologi gitu ya. Nanti teman-teman boleh kerjakan secara mandiri gitu ya.
Dan setelah itu juga nanti akan ada HR interview secara online dan juga ada user interview. Dan kalau misalnya teman-teman masih di Salatiga, memang proses seleksi ini semuanya bisa dilakukan secara online ya teman-teman. Gitu. Setelah user interview, teman-teman akan offering gitu ya. Setelah offering baru teman-teman akan masuk nih onboarding di tempat kita di bulan September. Seperti itu kurang lebih untuk proses seleksinya. Dan mungkin ini sedikit overview juga terkait yang teman-teman akan dapatkan gitu ya selama magang. Yang pastinya akan mendapatkan skill development, mentoring system, on the job intern, akan ada project yang teman-teman implementasikan juga, dan juga pastinya golden ticket untuk menjadi full-time employee. Dan untuk teman-teman tenang aja, untuk internship ini kita juga paid internship, jadi pastinya teman-teman akan dibekali juga uang saku gitu ya, dan juga BPJS, seperti itu. Oke, mungkin next-nya ini akan ada video untuk testimoni dari intern-intern yang saat ini sudah jadi full-time gitu ya. Jadi kita bisa nonton bareng-bareng. Sebelumnya aku mau cek dulu suaranya masuk nggak ya, sebentar. Masuk ya suaranya? Oke, kita nonton bareng aja. Semua. Nggak kedengeran, Mbak. Dari saya atau yang lainnya juga. Untuk suaranya nggak kedengaran ya, Bu ya? Iya, belum kedengeran. Oke, sebentar saya share ulang. Sebentar. Udah kedengaran belum? Sudah kedengaran ya? Nama aku Angel. Halo semua, aku Sandra. Halo semuanya, kenalin aku Adrian Yuedinata, biasa dipanggil Adrian. Namaku Aksan. BES. Kenapa BES? BES ini tuh ada kepanjangannya loh. B-nya berkesan, E-nya edukatif, S-nya seru banget, dan T mantap banget pastinya. Buat aku growing kali ya, karena di proses magang ini aku banyak banget belajar hal baru, terlebih ketemu sama challenge-challenge baru juga, dan yang paling penting aku bisa implementasiin juga teori maupun ilmu yang udah aku dapetin waktu di kuliah dulu. Flexibility sih, karena bahkan dalam proses magang sampai sekarang aku harus belajar untuk be ready dalam menghadapi situasi-situasi yang kadang tidak diekspektasikan untuk terjadi. Sih mungkin cloud computing ya, karena dulu lulusan dari data science sebenarnya, cuman setelah belajar dan di-assign untuk cloud computing itu membuka mata saya, ternyata cloud computing itu luas banget untuk dipelajari dan seru gitu. Ketika aku mengikuti CTI Fest, di mana CTI Fest ini acara CTI yang bener-bener seru banget, itu pure fun banget dari awal sampai akhir gitu ya. Dan serunya lagi itu ketika di akhir gitu ya, ditutup dengan konser bareng Rang yang keren banget sih. Lingkungan yang suportif sih menurut aku. Aku di sini tuh sangat bersyukur dan privilege aku di-assign mentor dan buddy. Nah, mentor dan buddy aku itu sangat suportif, menjadi support system yang baik untuk aku berkembang dan belajar selama di sini. Pesan dari aku, pertama, kalian cari dulu minat kalian itu di apa. Kayak aku emang minatnya itu di IT, that's why aku apply di CTI. Nah, yang kedua, kalian research tentang company yang kalian mau apply. Kalian bisa research di internet, lihat-lihat di Instagram, bahkan sampai nanya-nanya cutting kalian yang sudah kerja di company tersebut. Dan yang ketiga, yang terakhir, udahlah langsung apply di CTI aja, nggak usah ragu, aku jamin kalian pasti belajar banyak. Nah, buat kalian yang mau apply di CTI, boleh ya langsung apply di sini aja. Nah, oke teman-teman, itu dia tadi terkait sedikit testimoninya ya
Dan buat teman-teman yang udah nggak ragu lagi dan udah mau langsung apply, boleh juga langsung aja nih submit pendaftaran teman-teman dan CV-nya teman-teman di form berikut. Jadi nanti kita juga bisa langsung ngecek gitu ya. Jadi mungkin teman-teman nih boleh difoto dulu atau di screenshot dulu terkait link QR barcode-nya. Dan untuk teman-teman yang udah nggak ragu-ragu lagi juga boleh langsung aja apply gitu ya. Gitu. Oke, paling itu aja sih Bu Hanita dari saya. Mungkin sambil menunggu teman-teman juga ada yang juga boleh banget. Oke, terima kasih Mbak Widya. Ya, teman-teman, itu tadi ya presentasi dari CTI. Silakan teman-teman yang masih ada pertanyaan gitu ya, mau tanya lebih detail, lebih lengkap, silakan. Bisa raise hand dan bisa unmute, kemudian bisa disampaikan pertanyaannya apa untuk Mbak Widya. Silakan. Adakah? Atau mungkin di kolom chat ada ya? Jordan anak padel ya. Ya, tadi banyak sekali aktivitas ya Mbak ya di luar kerja ya yang cukup menarik ya. Jadi pasti nggak stres gitu ya buat teman-teman kalau mau magang maupun direkrut ya sebagai staf di sana. Ya, silakan ada pertanyaan teman-teman. Adakah? Masih malu-malu ini Mbak? Nggak apa-apa, paling nanti aku sekalian tambahin kalau misalnya teman-teman pengen tahu CTI lebih dekat lagi, itu boleh banget juga di follow di Instagram kita di @insight_CTI Group dan juga di LinkedIn kita di Komputer Teknologi Internasional, karena nanti kita juga akan share informasi mengenai magang di sana. Dan kalau misalnya punya pertanyaan itu juga boleh langsung ke aku ataupun nanti ke Bu Hanita, nanti dibantu Bu Hanita ataupun melalui sosial media kita. Seperti itu sih paling Bu Hanita. Oke, iya. Oke, teman-teman, yakin nih nggak ada pertanyaan. Kayaknya karena sudah cukup mengenal gitu ya, mengenal banget nih TI ya teman-teman, terutama teman-teman TI ya, SI juga ya, sering company visit ya ke TI, jadi sudah kayak seperti saudara sendiri gitu ya. Udah kayak rumah gitu ya buat mereka. Udah rumah gitu, betul. Ya, kebetulan CTI juga sering juga main ke FTI ya Mbak ya. Oke, benar nih teman-teman, nggak ada pertanyaan. Ya, nanti mungkin untuk flyernya bisa di-share ya Mbak ya. Nanti saya untuk share juga ke teman-teman yang berminat untuk mendaftarkan. Oh, ada yang tanya nih Mbak. Tak mau tanya untuk intern mulai di bulan apa? Oke, nanti untuk mulai onboardingnya itu di September awal ya teman-teman. Tapi nanti di Agustus teman-teman juga sudah, nanti proses seleksi udah kita mulai dari sekarang gitu. Ya, oke. Ya, karena memang kebetulan kalau di kampus kita mulai dari bulan Agustus ya. Betul. Pasti teman-teman juga menanyakan terkait nanti pendaftaran di sistem kita seperti itu. Ya. Oke, kalau untuk rekrutmennya sudah bisa dimulai ya, langsung mendaftar tadi ya Mbak ya? Betul, betul Bu. Oke. Ya, itu adakah teman-teman? Sudah? Yakin tidak ada? Oke, ya hanya dari Tony ya tadi. Oke, terima kasih sekali Mbak Widya. Terima kasih juga Bu Hanita, Pak Budi, dan teman-teman semuanya. Iya. Terima kasih Bu Widya. Ya, terima kasih, kita beri aplaus untuk Bu Widya dan juga tadi masih ada Mas Joko ya yang sudah memberikan presentasi dan memberikan kesempatan ya untuk teman-teman bisa magang ya baik di CTI maupun tadi di PT Teknologi Kartu Indonesia. Oke, terima kasih. Ya, kalau masih ada aktivitas boleh leave, tapi kalau masih mau stay silakan ya Mbak Widya maupun Mas Joko. Ya, oke teman-teman, itu tadi ya presentasi dari dua perusahaan. Nah teman-teman sudah punya gambaran gitu ya kira-kira mau intern di mana gitu ya. Nah dua perusahaan itu bisa menjadi salah dua ya, tidak salah satu ya untuk tempat
buat teman-teman magang gitu ya. Nah, oke, belum selesai, saya akan melanjutkan dengan presentasi dari KP ya. Jadi ada beberapa informasi penting terkait KP yang teman-teman juga perlu simak gitu ya. Nah, ada beberapa mahasiswa yang menanyakan ke saya gitu ya, apakah wajib kalau sudah pernah ikut sarasehan gitu ya. Nah, sebetulnya tidak wajib karena wajib ikutnya itu paling tidak 1 kali gitu ya, untuk Anda bisa mengakses mengakses CKP. Hanya saja biasanya di setiap semester itu akan ada update gitu ya. Saya tidak ngomong perubahan karena belum tentu juga ada perubahan, tapi akan ada update ya, sehingga teman-teman akan baik sekali kalau next semesternya teman-teman akan KP, kemudian Anda ikut sarasehan dulu, karena yang ikut saja kadang kelewat gitu ya beberapa info gitu ya. Nah, apalagi yang tidak ikut gitu. Jadi terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk join di sarasehan ini. Dan juga di sarasehan ini biasanya kami akan mengundang gitu ya presentasi dari beberapa perusahaan, sehingga bisa jadi pandangan ya buat teman-teman yang mau melaksanakan KP gitu ya. Nah, oke, saya langsung mulai saja ya. Langsung ya, ini saya nggak perlu panjang lebar tentang KP ya. Kenapa harus KP? Wajib ya, kalau Anda nggak KP berarti nggak lulus ya, nggak bisa lulus gitu ya. Nah, terus syaratnya apa? Nah, masing-masing prodi itu beda-beda ya. Nah, ini bisa Anda lihat ya, kalau di TI di sini ada 2 mata kuliah KP yang dimana teman-teman harus mendaftarkannya di CKP ya. Kecuali untuk pembimbingan industri ini, walaupun masih tentang seputar magang, tapi tidak mata kuliah KP yang didaftarkan di CKP ya. Nah, syaratnya KP dan LKP ini bisa diambil mulai tahun ketiga ya, namun disarankan sesuai daftar alir ya, dan harus sudah mengambil semua mata kuliah termasuk TTU minimal 120 SKS, dan ini yang paling penting ya teman-teman, harus dibuktikan dengan ACC dari Kaprodi ya, yang di transkrip teman-teman. Nah, kemudian D3 TI saya nggak tahu ya, masih adakah dari teman-teman D3 TI ya, kayaknya sudah nggak ada ya, saya skip aja. Nah, berikutnya adalah S1 SI atau Sistem Informasi ya, ada KP 1 dan 2 ya, masing-masing 8 SKS dan 4 SKS. Syaratnya lulus mengambil semua mata kuliah wajib ya. Totalnya 96 SKS. Kemudian KP 1 bisa diambil dengan PI 1 dan KP 2 dengan PI 2 dan TTU 1, tapi tidak boleh dengan matkul reguler ya. Dan nggak boleh juga dengan TTU akhir ya teman-teman, karena nanti teman-teman akan ribet sendiri nanti ya, sudah mau daftar yudisium tapi masih nilai KP belum keluar gitu ya. Nah, kemudian juga dapat surat bukti ACC dari Kaprodi. Nah, di S1 DKV di sini ada internship 1 dan internship 2 ya, jadi hampir sama dengan prodi yang lain ya, sudah mengambil mata kuliah wajib total 100 SKS ya, dan mata kuliah tertentu seperti Fundamental of Research Methodology di sini dan Research Design yaitu minimal C gitu ya. Nah, kemudian tidak boleh bersamaan dengan pengambilan mata kuliah lain. Kemudian juga ada ACC dari Kaprodi gitu ya. Nah, untuk tempat KP harus dikonsultasikan kepada wali studi atau Kaprodi ya teman-teman. Jadi untuk DKV ini biasanya akan dirapatkan dulu gitu ya, di rapat prodi gitu ya, untuk apakah diperbolehkan ya untuk perusahaan yang, terutama perusahaan yang baru yang belum ada di CKP ya, untuk menjadi tempat magangnya teman-teman di KP. Nah, sehingga apa yang harus dilakukan, teman-teman jangan mepet gitu ya. Jadi jauh-jauh hari ini setelah sarasehan KP ini, silahkan nanti kalau Anda punya pandangan mau mendaftar di perusahaan yang ternyata belum ada di CKP, teman-teman harus ajukan cepat-cepat ke Kaprodi ya, seperti itu. Nah, kemudian di S1 PTIK ya ada magang 1 dan 2 di mana ini diambil bersamaan ya di 1 semester
ya, dan syaratnya adalah telah mengambil mata kuliah perencanaan, evaluasi pendidikan, dan micro teaching serta MEPEN. Nah, juga persyaratannya adalah mendapatkan ACC dari dosen wali. Nah, untuk PTIK ya, pelaksanaan magang itu ada PIC-nya, jadi teman-teman bisa nanti tanya-tanya terlebih dahulu sama Bu Yuli ya, Bu Juliana ya, Bu Juliana Takoh. Nah, selanjutnya ada S1 Humas ya, ada KP1 dan KP2 ya. Teman-teman syaratnya harus lulus 108 SKS, ada ACC dari Kaprodi, dan tetap perusahaan didiskusikan dulu dengan Kaprodi ya. Nah, jadi kalau mendiskusikan perusahaan apakah boleh saya magang di sini dan di situ, ini biasanya teman-teman ya tanya ke saya ya. Kalau prodi PTIK saya masih oke ya, tapi kalau prodi yang lain itu harus ditanyakan at least ke wali studi masing-masing ya, atau ke Kaprodi gitu ya teman-teman. Dan S1 Perpustakaan dan Sains Informasi, di sini juga ada KP Lembaga Informasi dan Penulisan Laporan Kerja. Syaratnya telah mengambil mata kuliah wajib, ya, 96 SKS dan nilai D maksimal 2 ya. Dan yang terakhir adalah S1 Bisnis Digital ya, KP1 dan KP2 8 dan 4 SKS ya. Sudah ambil mata kuliah wajib negara, universitas, fakultas, prodi, dan konsentrasi, totalnya 112 SKS. Nilai MEPEN kuanti maupun kualitatif minimal C, ada ACC dari dosen wali dan Kaprodi, dan perusahaan didiskusikan dengan wali studi. Ya, itu tadi persyaratannya. Nah, sekarang bagaimana alur pendaftaran KP? Nah, ini mohon teman-teman perhatikan baik-baik. Kenapa? Karena kalau teman-teman tidak melakukan pendaftaran dengan baik, jangan-jangan nanti tidak terdaftar sebagai mahasiswa magang di FTI, yang berakibat walaupun teman-teman mengambil mata kuliah di siasat, teman-teman nilainya E, gitu ya. Atau artinya teman-teman gagal di situ, gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan ya? Yang pertama kali dilakukan adalah teman-teman harus datang sarasehan. Daftar sarasehan sekarang sudah dibuka ya, sampai tanggal, saya lupa, tanggal 24 ya. Nah, silakan teman-teman mendaftar di SIKP ya. Kalau belum daftar di SIKP gimana Bu? Kalau belum terdaftar di SIKP, teman-teman buat akunnya dulu ya. Klik daftar, kemudian nanti akan ada notifikasi di email ya. Kemudian ketika sudah terdaftar, teman-teman daftar sarasehan. Nah, kalau daftar sarasehan sudah pernah ikut sarasehan ya. Hari ini misalnya teman-teman ikut sarasehan, nggak akan ada daftar hadir ya, karena nanti saya akan melihat langsung dari Meet Attendance yang ada di Meet, Google Meet. Kemudian nanti kalau ada nama Anda, makanya pakailah nama akun Anda ya. Kalau ada nama Anda, NIM Anda gitu ya. Nah, itu nanti akan di ACC ya, diverifikasi oleh admin. Kemudian Anda bisa mengakses keseluruhan sistem ya. Nah, setelah itu, nah Anda bisa melihat daftar mitra, Anda bisa melakukan pengajuan surat permohonan KP gitu ya. Dan juga nanti bisa melakukan pendaftaran KP, serta bisa melakukan bimbingan ya, proses bimbingan, dan bisa dinilai oleh dosen pembimbing melalui SIKP ya. Jadi kalau teman-teman tidak terdaftar di SIKP, artinya teman-teman tidak melaksanakan SIKP secara legal ya. Berarti kalau nggak terdaftar SIKP ilegal gitu ya teman-teman. Jadi harus mendaftar SIKP, baik untuk KP awal maupun KP lanjut ya. Jadi bukan berarti saya kemarin sudah KP1 berarti nggak perlu KP2 daftar ya, sudah otomatis, tidak ya. Jadi teman-teman harus daftar KP1 dan KP2 gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya ketika teman-teman melakukan pengajuan surat, bentar ya, ada yang bocor ya. Oke. Oke, saya lihat ya, kayaknya Virginia ini bocor ini. Oke, saya lanjut ya. Nah, kalau teman-teman mengajukan surat permohonan,
ditunggu 1-3 hari ya untuk diproses hari kerja ya. Jadi kalau melewati hari Minggu nggak di hari Minggu atau Sabtu tidak dihitung ya teman-teman. Jadi kalau ini sering kali ya mahasiswa, Bu, saya sudah mengajukan surat permohonan tapi kok belum diterima gitu ya. Ternyata kapan mengajukannya? Barusan, Bu. Nah, itu tolong ditunggu ya. Ya, kita punya admin hanya 1 dan mengurusi semua prodi yang ada di FTI gitu ya. Jadi teman-teman tolong diperhatikan baik-baik dan juga ya kalau sudah jadi ya itu silakan dicek di email student masing-masing ya. Seringkali juga ada yang, Bu, kok saya belum dapat, Bu, surat permohonan, padahal sudah dikirimkan di emailnya. Jadi dicek ya. Termasuk nanti untuk pendaftaran KP. Ya, siapa tahu Anda ditolak ya. Ini barusan saya juga menerima email ya. Ternyata ada email dia ditolak tapi tidak dibuka. Nah, dia merasa sudah mendaftar padahal tidak terdaftar. Ya, sudah dapat E gitu ya. Nah, jadi teman-teman tolong diperhatikan baik-baik. Ya, email studentnya yang tidak biasa diaktifkan sekarang harus diaktifkan. Gitu ya. Oke. Nah, kalau teman-teman membutuhkan surat permohonan yang hard, boleh ya, silakan datang ke kantor KP untuk meminta yang cetak ya. Tapi kalau tidak ya di email saja seperti itu ya. Nah, nanti akan diinfokan juga tentang deadline pendaftaran KP di CKP. Jadi teman-teman silakan diupdate terus ya info-infonya ya. Oke, nah secara ringkas ya registrasi CKP ya, daftar Sarasehan, datang Sarasehan, cari tempat KP, kemudian nanti kalau dibuka ya waktunya untuk daftar CKP, daftarlah, kemudian syarat-syaratnya apa saja, ada transkrip terbaru yang ditandatangani Kaprodi ya untuk ambil KP. Nah ini seringkali juga teman-teman ada transkripnya tapi nggak ada tanda tangan Kaprodinya ya. Dan juga ini surat penerimaan dari perusahaan atau instansi ya itu tidak ada capnya, tidak ada kopnya, bukan surat resmi gitu ya. Nah itu biasanya akan ditolak oleh admin. Nah transkripnya ini juga transkrip, pastikan transkrip yang terbaru ya teman-teman, bukan transkrip yang beberapa semester yang lain, yang lalu gitu ya, tidak ya teman-teman. Oke. Nah, juga ini memilih tempat KP. Pastikan ya tempat KP-nya itu yang dipilih itu sama dengan yang ada di surat bukti penerimaan ya. Jadi kalau karena ini ada defaultnya ya, biasanya di sistem itu kalau TI itu di satu perusahaan tertentu ya, ada yang di BCA itu PR atau apa ya. Jadi kalau Anda tidak memilih ya, biasanya defaultnya ya itu gitu, jadinya salah. Nah kalau salah akan ditolak gitu. Kalau ditolak biasanya Mbak Dewi akan memberikan informasi ke email Anda. Nah itu dicek baik-baik ya. Nah terus mengenai Sarasehan, kalau nggak datang Sarasehan gimana ya? Nah ini tentunya bukan untuk Anda karena semua datang ke sini ya, datang ke Sarasehan ya. Nah, untuk teman-teman nanti yang mau tanya ke Anda, aku enggak ikut Sarasehan, apa yang harus dilakukan? Nah, ini ya. Jadi tidak cukup dengan memo Kaprodi saja ya. Ya, jadi silakan cari info tentang Sarasehan ya. Buat ringkasan, buat pernyataan, nah, serahkan ke Kaprodi, dapat memo dari Kaprodi, kemudian bisa dikirim ke email KP beserta persyaratannya itu ya. Oke, syarat mendaftar KP sekali lagi ya, sudah melakukan registrasi di Siasat, dibuktikan dengan KST. Kalau belum ya nggak bisa ya. Transkrip nilai terakhir sudah ditandatangani Kaprodi ya. Kemudian surat penerimaan dari perusahaan atau instansi tempat mahasiswa melakukan KP disertai tanda tangan dan cap yang sah. Kemudian pilih nama perusahaan dengan tepat ya, gitu ya. Nah ini ya, untuk request surat permohonan itu maksimal 2 kali ya teman-teman. Kok cuma 2 kali Bu? Ya karena kita terkadang teman-teman tuh ya itu ya random dan belum pasti gitu ya. Jadi mau mengirimkan ke banyak perusahaan, padahal nanti misalnya keterima semua, nanti akan bingung sendiri. Nah jadi 2 perusahaan, kalau misalnya satu perusahaan memang sudah ditolak atau memang dia tidak membuka,
boleh di-emailkan buktinya ke KP, kemudian Anda boleh request lagi, gitu ya. Dan ingat semua jenis mata kuliah KP, ya, kecuali PI ya, itu wajib daftar ke si KP. Ya, dan tetap taati jadwal pendaftaran ya, karena ya ini cukup ketat ya untuk deadline-nya, jadi diperhatikan betul-betul ya. Dan H-1 bulan sebelum berangkat KP sudah wajib dapat tempat KP supaya teman-teman tidak repot sendiri gitu ya. Jadi teman-teman harus aktif kalau perlu mengikuti semua rekrutmen kalau ada ya diadakan oleh bagian KP ataupun dari perusahaan lain ya. Dan KKM ya point card ya seharusnya sudah terpenuhi sebelum berangkat KP. Kenapa? Karena jangan sampai ada KP sambil ikut kepanitiaan karena poinnya untuk memenuhi poin Anda gitu ya. Nah, itu akan sangat mengganggu jalannya KP. Nah, gimana kalau di titik terakhir belum dapat tempat KP? Ya, silakan Anda menghubungi Kaprodi. Ya, buat CV yang terbaik ya. Kemudian bisa tanya Kaprodi, tanya wali studi gitu ya untuk mendaftar KP. Mungkin Kaprodi punya pandangan terkait tempat KP ya. Nah, ini pengumuman penting teman-teman, pendaftaran Sarasehan dibuka dari tanggal 6 kemarin ya sampai tanggal 24 Juli. Ya. Nah, silakan Anda setelah ini bisa langsung daftar gitu ya yang belum ya. Kemudian pendaftaran KP di SIKP nanti dibuka setelah adjustment ya, itu di tanggal 22 Agustus. Dibuka selama 2 minggu sampai tanggal 5 September 2026. Nah, beberapa mitra yang buka lowongan KP bukan genap ya, ganjil besok itu tadi ya 2 perusahaan yang tadi presentasi, CTI Group dan PT Teknologi Kartu Indonesia, ada juga GLI ya. Nanti infonya akan ada di IG ya. Kemudian ada juga tadi saya menanyakan dari Pura ya, jadi kemungkinan ada tapi belum disampaikan ya posisi yang detailnya seperti apa. Oke, nah lowongan lain gimana? Tetap Anda update terus ya teman-teman ya. Nah, ini karena sudah tidak bisa blast email ya teman-teman, jadi kita beralih ke Instagramnya Instagramnya KP FTI ya. Nanti akan saya berikan juga untuk barcode-nya Anda bisa follow ya. Oke, nah beberapa tips berKPRIA ya, ini teman-teman ya. Tetap Anda harus pahami aturan KP di fakultas ya. Salah satunya dengan datang Sarasehan ya. Untuk tempat KP temukan yang tepat sesuai job desk-nya, sesuai dengan CP dari prodi masing-masing gitu ya. Dan tetap juga pahami ikuti SOP di tempat KP ya. Kemungkinan akan jauh berbeda dengan kampus ya. Jadi teman-teman harus pahami dan tetap ikuti dengan baik ya. Do your best ya. Sosialisasilah di tempat KP ya, walaupun Anda termasuk mahasiswa introvert ya, nggak apa-apa, tapi mulailah bertanya kalau nggak jelas gitu ya, supaya Anda tidak tersesat nantinya ya. Kemudian juga pahami budaya kebiasaan di tempat KP gitu ya, seperti apa ya. Kemudian penampilan dan sikapnya sopan santun dijaga, upgrade skills dan knowledge-nya ya, lakukan manajemen waktu yang baik dan aktif memiliki inisiatif di tempat KP. Dan ini ya, ini penting banget. Anda harus mengetahui kapan saat yang tepat untuk menjadi kertas yang kosong, sehingga Anda bisa mendapatkan pengalaman, pengetahuan, keterampilan yang banyak, dan kapan tidak. Artinya Anda punya ilmu, ya harus diterapkan gitu ya, untuk berkontribusi di tempat KP Anda. Dan, nah ini juga ini yang sering kali jadi masalah. Rutinlah melakukan komunikasi dan konsultasi dengan pembimbing. Jangan terlena ya, enak di tempat KP, tapi Anda tidak melakukan bimbingan. Nah, ini seringkali ya. Nah, kalau misalnya pembimbingnya susah ditemui, ya gimana caranya ya? Di kontak ya, lewat email, lewat WA mungkin ya, atau mungkin disampaikan ke saya. Saya akan bantu semampu saya ya, teman-teman, seperti itu. Nah, ini beberapa alamat web terkait dengan KP ya, ada emailnya juga ya, juga Google Drive.
Nanti Anda lihat ada panduan KP juga di situ, Anda bisa simak ya. Nah, ini IG MPKM dan magang FTI. Nah, teman-teman harus follow ya. Silahkan boleh dipotret gitu ya, supaya Anda tidak ketinggalan berita-berita terkait dengan KP gitu ya. Nah, saya akan berikan pengumuman ya, kemudian mungkin deadline pendaftaran ya, bahkan juga lowongan-lowongan seputar KP ya. Jadi kalau ada lowongan magang ya yang ada, saya akan umumkan juga atau share info ini di IG seperti itu ya. Nah, ini MPKM saya skip saja ya, karena ini belum jelas ya. MPKM itu yang pasti ya. Oke. Nah, itu saja ya teman-teman. Akhir kata, selamat berkaperia ya. Jangan sampai lupa hal-hal yang perlu dilakukan seputar KP ya. Oke. Nah, karena sudah selesai, sudah ya. Ya teman-teman, mungkin ada pertanyaan. Oh, sudah banyak sekali ya. Saya Ibu. Iya, sebentar, satu-satu. Gabriel dulu tadi saya lihat ya. Oke, silakan. Oke Ibu, selamat sore. Saya Gabriel Christian Natalino dari Prodi TI. Izin bertanya Ibu, jadi saya itu sudah ada ngobrol gitu dengan perusahaan tempat saya magang. Dan kebetulan penelitian saya juga ngambil datanya dari sana. Nah, setahu saya kan kalau magang itu kan harus ada impact kan Ibu ke perusahaannya juga. Jadi sekalian saja dengan penelitian saya. Nah, pertanyaan saya itu kemarin kan sudah ada tanya-tanya dari ke tempat magangnya langsung, kalau misalnya perusahaannya itu masih belum terdaftar di apa itu namanya, belum terdaftar di CKP, itu kan kita ajukan. Nah, cuman Ibu di sini dari perusahaannya itu minta surat keterangan dulu atau surat pengantar gitu dari fakultas buat kita bisa daftar di sana. Itu gimana ya Bu? Soalnya agak bertolak belakang gitu dengan kita di FTI punya alur birokrasinya. Begitu Ibu. Oke. Yang dimaksud ini surat permohonan KP atau apa? Jadi untuk di ACC-nya gitu Bu. Jadi mereka dari itunya dari, soalnya kan tadi di surat buat mengajukan KP itu kan kita harus mengajukan itu dulu, harus apa ya, ngasih tahu gitu kalau kita itu diterima di perusahaannya. Oh enggak, ya kan? Kalau mengajukan surat permohonan toh, surat permohonan itu Anda daftar Sarasehan, datang Sarasehan, kemudian nanti ketika sudah pendaftaran, nanti Mbak Dewi akan lihat melalui Google Meet, nanti akan terlihat kamu sudah datang atau belum. Kalau sudah datang langsung di ACC, Anda sudah bisa akses CKP, termasuk bisa ajukan surat permohonan. Oh begitu Bu, berarti kalau misalnya dari tempat magangnya minta itu Bu, minta apa itu, minta surat keterangan kalau kita ini mahasiswa yang lagi magang, bagaimana Ibu? Surat keterangan atau surat permohonan? Mungkin ya mungkin sama kali Bu, surat permohonannya mungkin Bu. Beda, kalau surat permohonan kan istilahnya memohon, minta izin ya, mahasiswa itu minta izin untuk atau apply lah, surat lamaran itu seperti ya, seperti itu yang memang diketahui oleh pihak kampus. Nah, itu surat permohonan. Kalau surat keterangan Anda melakukan magang itu beda lagi. Gitu. Oh, berarti surat permohonannya Ibu. Ya, kalau surat permohonan ya berarti kalau Anda sudah daftar Sarasehan, nanti akan dilihat Mbak Dewi kamu sudah ada namanya di ACC. Nah, setelah di ACC nanti akan bisa mengakses CKP. Nah, Anda silakan melakukan pengajuan surat permohonan, gitu ya. Oh, begitu. Iya, Be. Oke. Terima kasih banyak Ibu. Ya, oke. Ya, lanjut ke Patrick. Oke, selamat sore Bu Anita dan Pak Budi. Sore, Patrick. Izin bertanya Bu, Pak. Karena kan saya background-nya kan dari Teknik Informatika S1. Nah, beberapa bulan yang lalu tuh saya sudah mendaftar magang secara pribadi. Nah, puji Tuhannya di minggu ini saya udah interview HR dan di hari ini udah interview sama user.
yang ingin saya tanyakan tuh apakah kita dari mahasiswa TI itu magangnya harus linear? Karena kebetulan posisi yang saya daftar itu di bisnis manajemen train intern begitu. Untuk gaji dan lain-lainnya menurut saya sangat oke. Jadi eman-eman kalau semisal ditolak kita. Oke, itu aja Patrick. Dan satu lagi Bu, tadi kan perusahaannya ini kan dari Singapura ya. Dia ada head office di Jakarta. Nah, tadi saya cari di SKP ternyata belum ada. Terus saya mencari cara gimana caranya saya request agar perusahaan ini bisa ditampilkan di SKP. Tapi dengan tidak sengaja saya malah mencet surat permohonan di perusahaan lain, Bu. Nanti minta tolong di-cancel ya, Bu. Wah, ini. Ya, wes. Oke. Ya, udah itu aja. Ya, sudah Bu Anita, terima kasih. Oke, ya. Terima kasih. Kebetulan ada Pak Budi di sini, bisa langsung tepat sasaran nanti menjawabnya ya, terkait tadi boleh atau tidak gitu ya di perusahaan tadi apa? Kamu nggak menyebutkan ya namanya, tapi gimana? Karena dari segi bidang kurang linier gitu ya, Patrick ya. Silakan Pak Budi. Oke, baik Bu Anita, Patrick. Tujuan KP adalah kamu dapat pengalaman kerja ya. Mungkin kamu anak TI, tapi misalnya kamu dapat pengalaman kerja di misalnya di Sen, apa di perusahaan ekonomi dan sebagainya, itu boleh-boleh aja. Tujuannya untuk supaya kamu dapat pengalaman kerja. Jawabannya gitu, Patrick. Berarti boleh, Pak. Boleh. Terima kasih ya Pak Budi. Ya, asalkan mungkin tetap ya, karena kan ada CP-nya ya untuk tiap apa namanya, termasuk mata kuliah KP. Jadi Anda tetap menjalankan beberapa pekerjaan terkait dengan IT gitu ya Pak ya. Pastikan nanti yang penting gini, kamu di sana tuh kerja tapi dapat ilmu gitu loh. Dulu pernah ada pengalaman mahasiswa kita kerja di AKP di sebuah instansi gitu. Dia setiap hari cuma disuruh fotokopi selama 3 bulan itu, cuma suruh fotokopi, fotokopi ke dek tuh kok ke apa makan siang gitu. Nasi padang dek. Lah itu kamu nggak dapat ilmu. Kalau yang begitu dihindari. Tapi kalau kamu yakin di perusahaanmu ini nggak seperti itu, boleh aja. Oke, ya. Begitu terjawab, Patrick. Terjawab. Nah, yang tadi ya, kalau untuk perusahaan yang belum terdaftar di SIKP, silakan kamu buat proposalnya. Di proposal itu ada apa namanya? Company profile. Company profile dan juga job desk kamu di perusahaan itu apa. Nah, nanti diajukan ke Kaprodi. Kaprodi yang akan meng-ACC. Jadi untuk memasukkan list perusahaan ke SIKP itu bukan, saya hanya bisa memasukkan tapi bukan wewenang saya, gitu ya. Jadi kalau Kaprodi ACC baru saya bisa memasukkan, atau Kaprodi juga bisa langsung memasukkan ke SIKP. Nah, tadi kalau salah ya nanti Mbak Dewi di ini ya Mbak dihapus. Oke. Terima kasih Bu Anita. Oke, ya selanjutnya ada siapa dulu nih? Fleresa ya, Fieresa. Silakan. Fieresa nggak ada. Oke, kita ke Muhammad Budi Setio. Oh ya, selamat sore sebelumnya. Ya. Izin Bu Anita sama Pak Budi, kalau permasalahan saya itu hampir mirip sama kayak Patrick. Karena kan saya tuh berlatar belakang dari TI ya. Nah, tapi saya tuh udah hampir 1,5 tahun tuh juga kerja di in-house di sebuah PT perusahaan di Salatiga. Tapi itu bukan dari kayak apa ya, ada hubungannya sama TI, tapi ya menyenggol di dunia per-TI-an gitu. Kayak dunia lapangan lah, Bu. Nah, itu saya cek tuh kayaknya belum terdaftar di list SKP. Nah, itu apa diperbolehkan saya magang sekalian di situ? Atau ada masukan yang lain ya, Bu?
Oke Kak, untuk pertanyaan yang serupa mungkin nanti bisa langsung kontak Pak Budi ya, kalau yang dari TI ya, atau yang dari tempat lain, dari prodi lain nanti ke kaprodi masing-masing. Jadi kalau masalah boleh nggak saya KP di sini, boleh nggak saya KP di sana, itu 100% wewenangnya dari prodi ya teman-teman ya. Jadi mungkin langsung nanti bisa ditanyakan ke kaprodi ya, atau ke wali studi gitu ya. Nah, seperti itu, begitu ya Muhammad Budi ya, tadi terkait baik, Bu. itu ya. Oke. Tadi kayaknya juga sudah saya jelaskan ya, untuk gimana kalau belum masuk ke si KP gitu ya. Oke, langsung ke Paulus Katipana, silakan. Selamat sore Bu, mau tanya. Ya. Nah, Bu, ini kan saya sudah terima magang di salah satu PT di Maluku. Nah, misalnya Bu, kalau misalnya sudah keterima gitu tapi belum, aku kan SKS-nya mungkin belum terlalu ini atau mungkin kurang 3 SKS apa 2 itu gimana Bu untuk solusinya? Oke, kamu dari prodi apa? TI Bu. TI, ya, berarti langsung ke Pak Budi. Berarti masih kurang SKS-nya, kurang 3 SKS ya? Gimana Pak Budi, apakah diperbolehkan? Oke, untuk pertanyaan yang serupa ya, pada dasarnya boleh kamu mau magang SKS-mu kurang 20 pun mungkin masih boleh ya, karena kan magang kan diizinkan mulai tahun kedua ya. Tapi yang perlu kamu pertimbangkan adalah begini. Kenapa kamu disarankan untuk menyelesaikan semua SKS dulu baru magang? Pertimbangannya adalah kamu kan ini magang di luar kota ya, apalagi kamu balik ke Manado atau ke Ambon dan sebagainya itu kan biayanya mahal ya. Kalau kamu nanti magang di sana, terus selama magang bosnya bilang, Mas, kamu nggak usah langsung kerja di sini aja. Nanti aku terpaksa bilang, Pak, saya harus pulang karena masih ada 2 SKS yang belum saya ambil, masih ada 3 SKS yang belum saya ambil. Nah, itu merugikan kamu gitu. Tapi kalau kamu kaya raya dan bisa bolak-balik ke Ambon dengan mudah bayar pesawatnya, ya boleh-boleh aja magang sekarang. Nanti balik lagi untuk menyelesaikan 2 SKS saja boleh aja. Gitu ya jawabannya ya. Oke, gitu ya catatannya ya, Paulus. Oke, ya. Lanjut ke Petra, silakan. Makasih Bu. Oh ya, perkenalkan nama saya Petra dari Prodi DKV. Bu, mau tanya sedikit sekalian mastiin yang soal misalnya kita mau request tempat magang yang mungkin belum ada di list SIKP, itu kan berarti kita harus bikin proposal dengan isinya itu ada company profile-nya. Nah, gimana kalau misalnya kan kita berarti kan harus tektokan sama tempat tujuan magang kita. Gimana kalau case-nya tempat magangnya ini dia belum mau ngasih company profile-nya mereka sebelum mereka mungkin dapat surat pengantar dari kampus gitu Bu. Terima kasih. Ya oke, ya company profile kalau memang biasanya ya, kalau itu perusahaan-perusahaan yang nggak harus yang besar-besar sih ya, selama ini perusahaan yang memberikan lowongan magang gitu ya. Saya lihat perusahaan kecil tapi tetap ada company profile-nya di web atau website-nya. Nah, Anda bisa lihat dari itu gitu. Ya, jadi tidak harus yang tanya ke pihak internal perusahaan ya mengenai company profile. Jadi Anda bisa search aja gitu ya, karena kan pastinya ketika Anda mau KP itu kan dicari perusahaan yang ya bukan perusahaan yang ini ya, yang istilahnya kurang bonafit gitu ya. Nah, tapi kan perusahaan-perusahaan yang memang benar-benar Anda bisa melakukan KP di situ. Nah, biasanya startup pun atau perusahaan kecil pun itu ada company profile-nya di website-nya masing-masing. Nah, jadi Anda bisa berdasarkan itu bisa membuat company profile-nya. Begitu Petra? Baik, terima kasih Bu. Ya, lanjut ke Stephen ya. Ya, betul.
Terima kasih Bu untuk kesempatannya. Selamat sore sebelumnya Bu. Saya Stephen Taswiatastino dari Prodi Bisnis Digital. Saya ingin mewakilkan teman saya untuk bertanya. Ada 2 pertanyaan Bu. Untuk yang pertama, KP1 dan 2 apakah boleh digabung? Dikarenakan semisal tidak dikarenakan misal tidak boleh digabung, berarti harus menunggu sekitar 1 bulan untuk mendaftar KP2. Itu yang pertama Bu. Untuk yang kedua, apakah kunjungan industri wajib diikuti sebagai salah satu syarat mengikuti KP? Itu Bu. Oke, yang pertama apakah bisa diambil bersamaan? Itu semua bisa ditanyakan langsung ke Kaprodi ya. Kalau di daftar alirnya saya lihat sih tidak ya. Jadi step by step ya. Kecuali PTIK. Kalau PTIK itu magang 1 dan 2 itu jadi 1 di satu semester. Tapi kalau saya lihat di bisnis digital kan tidak sesuai daftar alir, KP1 dulu kemudian baru KP2. Nah, untuk lebih jelasnya boleh atau tidak itu wewenang dari Kaprodi. Jadi nanti bisa langsung ditanyakan ke Kaprodinya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi terkait apa tadi? Terkait kunjungan industri Bu. Kunjungan industri apakah wajib? Setahu saya tidak ya. Jadi Anda nggak ikut company visit pun kan kalau company visit itu kan juga terkait biaya ya. Tidak semua bisa ikut ya, juga waktu ya. Nah kalau misalnya Anda nggak ikut itu bukan persyaratan KP gitu ya. Jadi Anda tetap bisa KP walaupun nggak ikut company visit. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, ya terakhir untuk yang ini ya langsung Pierre Reza. Ini tadi sudah saya izinkan tapi hilang. Silakan. Selamat sore Ibu, Bu Anita, selamat sore Pak Budi. Saya kenalkan saya Firza Naratansyah dari Prodi Bisnis Digital. Yang saya ingin tanyakan sih mungkin syarat itu apa? Pertanyaan itu mungkin hampir sama kayak Gabriel, karena ada perusahaan PT saya itu minta surat pengantarnya Bu. Mereka kalau belum ada surat pengantar itu mereka belum mau menerima saya gitu Bu. Terima kasih. Ya, surat permohonan. Ya silakan. Habis ini Anda daftar Sarasehan. Kemudian kalau nama Anda sudah ada, nanti di ACC langsung bisa mengajukan surat permohonan. Gitu ya. Oh, udah daftar sih Bu, udah daftar. Sudah daftar ya, sudah daftar berarti ditunggu. Kan kalau sudah datang Sarasehan baru kelihatan namanya, baru kita bisa ACC. Gitu ya. Oh, berarti itu kira-kira di ACC-nya itu kapan Bu? Sama surat permohonan itu keluar? Ya, kalau surat permohonan kamu harus mengajukan dulu toh. Nah, tadi sudah disampaikan pengajuannya itu dikerjakan itu 1 sampai 3 hari kerja. Jadi kalau Sabtu Minggu itu enggak termasuk ya. Jadi hari kerja. Jadi 1 sampai 3 hari ya, karena admin kita juga 1 yang ngurusi semua prodi ya di FTI. Gitu ya. Oke gitu. Oke, terima kasih Bu. Ya. Nah, saya ke kolom chat dulu ya. Elizabeth di sini tanya untuk ketentuan KP S1 TI kalau case-nya kurang 1 SKA tadi sudah berarti ya. Terus dari Alq ya, apakah aturan 120 ini masih bisa fleksibel? Ini juga tadi sudah terkait ya dengan pertanyaan yang sama. Kemudian apakah boleh ditampilkan ulang untuk syarat dari D3 TI? Oh, masih ada D3 TI ya. D3 TI. Saya kira sudah habis. D3 TI, makanya tadi tidak saya bacakan ya, karena saya kira sudah tidak ada yang Oke, saya ulang lagi. Nah ini ya, harus sudah mengambil 96 SKS, nilai mata kuliah wajib minimal C, ya, nilai D maksimal 2, jadi tidak boleh lebih dari 2, mendapatkan surat bukti ACC dari Kaprodi untuk mengambil KP. Gitu ya, udah ya. Oke, saya lanjutkan.
Oke, dari Daniel sudah mengirimkan surat permohonan KP dan sudah mendapatkan surat penerimaan dari tempat KP. Kalau sudah seperti itu nanti proses selanjutnya. Kalau tidak perlu untuk surat permohonan diberikan ya nggak usah, nggak apa-apa. Jadi kalau perusahaannya nggak perlulah karena kamu sudah diterima gitu ya nggak usah ya. Nah kalau pendaftarannya nanti akan dibuka setelah adjustment ya, karena sinkronisasi di sistem itu 1 kali ya teman-teman. Jadi memang sengaja dibuka setelah adjustment. Jadi setelah adjustment universitas nanti dibuka pendaftaran. 2 minggu nanti akan saya buka ya. Oke. Terus Franciscus dari SI sedang menjalani KP1 berdasarkan hasil offering dengan perusahaan, masa magang berlangsung selama 6 bulan yaitu sampai bulan November. Kemudian berencana untuk menggunakan tempat magang yang sama di KP2. Pertanyaannya apa ini? Apakah saya perlu melakukan pendaftaran ulang? Ya jelas, tadi sudah disampaikan. Pendaftaran di KP tidak hanya untuk KP awal, tapi KP lanjut pun itu juga harus mendaftar ya. Terus apakah saya harus mengurus kembali surat penerimaan? Kalau di perusahaan yang sama dan masih berlaku ya silakan pakai yang itu ya, boleh ya. Kemudian apakah tidak menjadi masalah apabila masa kerja praktek? Nah, kalau ini bisa ditanyakan langsung nanti ke Kaprodi ya. Kalau durasi itu diterima oleh Kaprodi untuk dilaksanakan 2 semester ya berarti boleh gitu ya. Oke, lanjut ke Lois. Ini mengambil semua SKS wajib kecuali wajib negara. Apakah masih bisa magang atau masih bisa dipertimbangkan? Nah, ini dari prodi apa nih, Lois? Lois? Dari prodi apa? Dari prodi apa? Atau ya kalau prodi TKV. Nah, tanya ke Bu Irma ya, apakah boleh ya? Karena persyaratannya kan seperti itu ya. Kalau TI bisa dijawab Pak Budi ya. Ya kalau DKV nanti bisa ditanyakan Kak Prodi ya. Wahyu. Oke, Wahyu. Semisal KP dan publikasi karya ilmiah diambil bersamaan. Publikasi karya ilmiah itu terakhir ya Pak Budi ya? Idealnya terakhir. Ya, apakah boleh Pak KP bersamaan dengan publikasi karya ilmiah? Boleh, tapi nggak bisa lulus di tengah semester. Iya, nanti kamu jadi statusnya tunggu wisuda gitu ya. Karena harus menunggu mata kuliah KP keluar nilainya, gitu ya. Oke, terus ada lagi Arthur. Tadi kayaknya Arthur mau resign ya? Mau ngomong langsung atau ini saja? Kalau KP-nya semester antara, apakah bisa? Arthur ini prodi apa ya? TI, Bu. TI. Masih bisa kah Pak di semester antara? Kemarin ada juga TI ya Pak ya, semester antara. Selama SKS-nya tidak lebih dari 9 SKS ya Pak ya? Iya betul. Gitu Dan ya. magangnya minimal tetap 3 bulan. Ya tetap. Jadi lebih dari lewat itu Anda tetap magang gitu ya. Jadi mungkin bisa dicicil di sebelum atau sesudah. Ya. Terus dari Jevon, program dari PTIK, tempat magang kita cari sendiri atau ditentukan? Ditentukan, ya. Wajib di sekolah, ya. Itu ya. Jadi nanti akan ada plotting dari Kaprodi. Ya, nanti Bu Yuli akan infokan, gitu ya. Oke, terus dari Alfians. Ada 1 TI, semisal KP, TTU 2 dan 3 diambil bersamaan, apakah bisa? Bagaimana jika saya mulai KP sebelum mengambil mata kuliah KP di siasat? Nah, yang pertama, TTU 2, ya, TTU 3 akhir, itu jawabannya sama seperti tadi. Anda tidak bisa langsung yudisium gitu ya, karena harus menunggu mata kuliah KP nilainya keluar itu ya, bisa-bisa aja tapi Anda
harus menunggu ya. Terus bagaimana jika saya memulai KP sebelum mengambil mata kuliah KP? Berarti secara informal dulu ya, seperti itu. Nah, kalau dari perusahaan tidak keberatan, asalkan tercatat dengan baik ya. Saya rasa beberapa mahasiswa seperti itu, tapi tetap konsultasikan dengan Kaprodi dan wali studi ya, sehingga apa yang Anda kerjakan itu terdokumentasi dengan baik dan diketahui atas sepengetahuan Kaprodi. Gitu ya. Masih ada nih Feransa, pertanyaannya, semester ganjil lagi fokus untuk pengulangan matkul, tapi KP disarankan pada antara itu ambil mata satu KP atau 2 KP. Ya, pokoknya tidak lebih dari 9 SKS. Ya, kalau antara kan, kalau Anda dua-duanya 12 SKS nggak bisa. Jadi tetap ambil 1 mata kuliah ya. Terus Fauzan S1 TI ya. Jika dari mahasiswa tidak menemukan tempat KP, akan dibantu oleh fakultas atau kita wajib mencari tempat KP sendiri. Mandiri dulu ya. Kalau benar-benar mendekati waktu ini ya, pendaftaran sudah mau ditutup, Anda belum dapat, nah silakan ke Kaprodi gitu ya. Tapi usahakan sendiri dulu. Oke, masih adakah teman-teman yang mau bertanya? Tidak ada? Pak Budi mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman? Teman-teman TI mungkin. Ya, berpesan supaya pada saat teman-teman magang, jaga nama baikmu sendiri, nama baik institusi, kembangkan diri sebaik-baiknya, ambil semua ilmu yang bisa didapat dari pengalaman selama kerja praktek ya. Itu aja sih pesan saya. Oke, ya, terima kasih Pak Budi. Oke, teman-teman, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang masih mau ditanyakan, silakan bisa datang ke kantor KP atau datang ke saya. Tapi tolong pakai satu media saja ya. Biasanya tuh ada yang meneror ya. Sudah di email, sudah WA, Google Chat ya. Nah, satu media saja ya. Ya, boleh datang langsung kalau misalnya mau ingin jelas. Ini masih ada Gesang? Kak, terakhir mau tanya Kak. Ya, terakhir lu ya. Terkait KP dan TTU2. Jadi di dosen pembimbing saya itu untuk TTU2 itu nggak boleh bebarengan sama KP. Nah itu kalau mau bebarengan itu harus tanya ke Kaprodi dulu. Kalau dari Kaprodi sendiri apakah mengizinkan jika KP berlangsung juga dengan TTU2 seperti itu? TI kah? Iya Kak. Oke, boleh Pak Budi. Basically boleh, cuman kalau pembimbingmu menyarankan enggak ya coba didiskusikan, barangkali dia punya alasan yang fundamental tuh, alasan yang khusus, barangkali kerjaanmu banyak dan sebagainya, coba didiskusikan. Diskusikan sama wali studi juga baiknya gimana gitu. Ya, itu ya. Oke, sudah kan ya? Sudah jelas ya teman-teman? Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan ya, terima kasih atas kehadirannya teman-teman. Jangan lupa semua persyaratan yang harus ada ya untuk pelaksanaan KP diperhatikan baik-baik ya. Dan juga ya update terus Instagram kami ya. Instagram KP FTI. Oke, saya rasa itu aja ya teman-teman. Selamat sore, Tuhan memberkati.